Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa hampa meski hidup tampak baik-baik saja? Pernahkah Anda tarik napas dalam-dalam, namun tetap saja jiwa terasa sesak? Tahukah Anda bahwa di balik setiap hembusan napas yang Anda hirup setiap hari, tersembunyi sebuah jalan rahasia, jalan sunyi para sufi, yang bisa mengubah luka menjadi cahaya, gelisah menjadi damai, dan kosong menjadi penuh makna. Inilah zikir nafas. Amalan tersembunyi yang diwariskan dari hati ke hati, dari para wali kepada murid yang terpilih. Dan kini, rahasia itu akan dibuka untuk Anda. Apa itu zikir nafas? Bayangkan sejenak bahwa setiap hembusan napas yang keluar dari tubuhmu bukan sekadar proses biologis, tapi juga membawa pesan spiritual yang dalam. Dalam dunia tasawuf, napas adalah jembatan antara jasad dan ruh, antara dunia yang tampak dan yang tak tampak. Dan dari jembatan inilah, lahir sebuah amalan yang sangat halus namun kuat. Zikir nafas. Ini bukan sekadar menyebut nama Allah dengan lidah, tapi dengan tarikan dan hembusan napas itu sendiri. Inilah bentuk zikir yang mengakar dalam kesadaran, kehadiran dan penyerahan total pada Allah di setiap detik kehidupan. Zikir nafas dikenal juga dalam istilah sufi sebagai zikir khafi atau zikir tersembunyi, karena tak terdengar oleh telinga manusia, tapi sangat nyata bagi hati yang terjaga. Akar praktik ini dapat ditelusuri ke tradisi sufi awal, khususnya dalam tarekat-tarekat seperti Naqsyabandiyah, di mana keheningan dan kesadaran dalam napas menjadi jalan untuk menyatu dengan yang maha hadir. Zikir ini tidak butuh suara lantang, tidak butuh tempat sunyi, karena sejatinya ia berlangsung dalam batin yang senantiasa sadar akan kehadiran Tuhan. Saat seorang salik mulai menekuni zikir nafas, ia sedang mempelajari bahasa ruhani yang paling murni, kesadaran atas kehidupan yang terus berdenyut dalam dirinya. Setiap tarikan napas menjadi pengingat bahwa hidup ini hanyalah pinjaman, dan setiap hembusan adalah kesempatan untuk kembali menyebut namanya. Dalam tarikan napas, ia berkata, La, dan dalam hembusan, ilaha illallah. Tak terucap oleh bibir, tapi jelas terasa di dada yang lapang dan hati yang hidup. Mengapa napas menjadi pusat dalam praktik ini? Karena napas adalah gerakan paling mendasar yang terus berlangsung sejak seseorang dilahirkan hingga ajal menjemput. Nafas tidak pernah berhenti, dan karenanya ia adalah ladang yang paling luas untuk menanam zikir. Para arif billah menyadari bahwa jika zikir bisa melekat dalam setiap hembusan napas, maka zikir itu akan menyatu dengan keberadaan kita sendiri. Tidak perlu waktu-waktu khusus, karena hidup itu sendiri menjadi zikir. Dalam tradisi spiritual lainnya, konsep serupa juga ditemukan. Di India, para yogi mengajarkan teknik pranayama, penguasaan atas napas, untuk mencapai ketenangan batin. Dalam Buddhisme, meditasi pernapasan digunakan untuk membawa pikiran ke kondisi jernih. Namun dalam tasawuf, pernapasan bukan hanya alat, tetapi juga ibadah. Bedanya adalah bahwa napas dalam tasawuf tidak dilepaskan ke dalam kehampaan, tetapi diarahkan kepada Sang Khalik. Zikir nafas adalah zikir kehadiran. Ia tidak menunggu waktu khusus seperti zikir lisan, tidak juga membutuhkan jumlah hitungan, karena ia adalah zikir yang mengalir dalam hidup itu sendiri. Ketika dilakukan dengan benar, ia melatih seseorang untuk senantiasa hadir di hadapan Allah. Hatinya menjadi peka, tubuhnya tenang, pikirannya jernih. Bahkan dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, ia bisa tetap berada dalam keheningan batin. Maka pertanyaan awal yang seharusnya muncul bukanlah, apa itu zikir nafas? Tapi sudahkah aku hidup dalam kesadaran penuh? Karena sesungguhnya zikir nafas bukan hanya soal teknik, tapi tentang keadaan jiwa. Ini adalah panggilan untuk kembali kepada fitrah, bahwa setiap napas adalah milik Allah, dan setiap detiknya adalah peluang untuk mengingatnya.